Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikhail kasih nama Bapa Yesua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kita masih bernapas hingga saat ini, hingga detik ini. Semuanya ini karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu saudara teman-teman sekalian, di saat di titik ini, di mana kemarin siang Mikhail pas berkebun dan Roh Tuhan berbicara kepada Mikhail begini, janganlah engkau berkebun, janganlah fokuskan pikiranmu pada kebun, tetapi bagilah waktumu buat aku. Maksudnya, kebanyakan manusia mereka bekerja, waktu mereka buang-buang untuk dunia tipu-tipu yang ditarik oleh kuasa kegelapan, kuasa Lucifer. Mereka bekerja, mereka memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi rohaninya mereka mati. Karena mereka membutuhkan dukungan dari manusia logika, di mana mereka berpegang kepada kuasa kegelapan. Mereka mendoktrin kalau manusia tidak bekerja, manusia tidak akan bisa bernapas atau tidak bisa hidup. Itulah manusia yang dipakai oleh Lucifer. Tetapi manusia bukan hidup dari makanan atau minuman. Manusia hidup setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh atau Allah Bapa Surgawi, Roh Kudus, Tuhan Kristus, sehingga manusia dapat bernapas hingga saat ini. Manusia jangan kasih makan makanan jasmani. Makanan jasmani itu bersifat sementara, tetapi makanan rohani yaitu firman kebenaran, jikalau kita membagikan hidup kita bersama Tuhan dengan membaca kebenaran firman setiap saat, mentaati hukum Tuhan, 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, dan kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, maka firman itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan kasih kita untuk memperoleh hidup kekal. Kasih hidup kita memperoleh kekal karena kita kasih makan tubuh roh, yaitu tubuh surgawi yang tidak dapat dilihat oleh memakai logika atau memakai mata jasmani, tetapi harus menggunakan iman atau mata roh, mata surgawi, baru bisa dapat melihat tubuh surgawi. Karena tubuh surgawi itu berbicara tentang roh. Memang tubuh fisik manusia, tubuh duniawi itu akan mati, tapi tubuh roh itu yang akan mengantarkan manusia untuk memperoleh kekal, jikalau engkau mencari Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Ingat, Tuhan Yesus Kristus dapat menyelamatkan manusia, juga dapat membinasakan manusia di dalam api neraka. Jikalau manusia dibunuh orang, yang dipakai Tuhan dibunuh orang dalam dunia ini, Tuhan dapat menghidupkan engkau berkali-kali. Tetapi jikalau engkau mengikuti dunia ini, dan Tuhan akan membinasakan engkau, baik membinasakan tubuh fisik dan roh, baik dalam dunia ini dan di dalam neraka. Engkau akan disiksa seumur hidup. Jangan mengejar yang punya dunia, karena dunia ini adalah dunia tipu-tipu.
dunia tipu-tipu yang menarik manusia. Mereka bekerja, kawin dan mengawinkan. Mereka sadar maupun tidak sadar saat ini waktu berputar cepat, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Dunia sudah tua. Banyak orang di mana di daerah puncak ini banyak orang mengejar keinginan daging, itu keinginan duniawi, keinginan iblis. Mereka berlomba-lomba dalam perlombaan 17-an. Tapi rohani mereka mati. Walaupun mereka sudah tua, rohani mereka mati karena mereka tidak tahu hal-hal ini. Saat ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangatlah dipersingkat. Waktu ini adalah waktu-waktunya Antikris. Janganlah kita mengikuti dunia ini, karena dunia ini dikendalikan oleh Lucifer. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan yang dapat untuk menyelamatkan hidup kita. Dan juga, jikalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah terima tanda 66 melalui suntikan vaksin, dan juga engkau yang tidak terima tanda 66, engkau yang sudah terima kartu vaksin, karena pekerjaan atau bepergian kemana-mana, engkau menyerahkan hidupmu kepada Lucifer yang dahulu namamu sudah sebuah kehidupan. Karena engkau mengikuti Lucifer, akhirnya engkau tidak akan dapat diselamatkan, yaitu di mana engkau akan terikat kerajaan 66. Tetapi ingat, ada anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, di mana jikalau engkau berani untuk mati martir di kerajaan 66, bayar harga masing-masing orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, harus mati martir masing-masing orang pribadi. Maka Bapa Surgawi akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, malaikat surga dan Tuhan Yesus Kristus dapat untuk menyelamatkan hidupmu. Memang di dalam mati martir engkau mati secara jasmani, tapi rohmu dihidupkan kembali menjadi tubuh surgawi. Engkau akan ditentukan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh akan memerintahkan malaikatnya dan Tuhan Yesus Kristus, entah taruh engkau di dalam kerajaan 1000 tahun damai maupun di dalam kerajaan surga. Keputusan semua ada di dalam tangan Bapa Yeshua Masih Elohim atau Allah Bapa surgawi. Oleh karena itu, jangan mengejar kepentingan dunia ini. Banyak orang berlomba-lomba mengejar kepentingan dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa dunia ini saat ini sudah tua. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Di dalam dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan 66, kerajaan Lucifer, kerajaan dunia tipu-tipu, kerajaan Dajjal mata satu, dan kerajaan 1000 tahun damai, itu angka 7777. Di mana setiap orang yang nama-nama mereka terus berkehidupan, mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, baik menggunakan tubuh kemuliaan, atau tubuh surgawi, atau tubuh malaikat, maupun tubuh dunia, untuk melanjutkan keturunan mereka. Bagi mereka yang menggunakan tubuh dunia, melanjutkan keturunan mereka di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Oleh karena itu, masih ada waktu saat ini. Marilah kita berjaga-jaga setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh, setiap saat, dan melepaskan segala pengampunan dosa setiap saat, dan bangunlah mesbah doa atau doa berantai guna untuk mempertahankan imanmu, benteng perisai atau firman kebenaran, dan Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikat akan menutupi dan membungkus engkau di masa pun engkau berada. Amin. Dan juga pada saat-saat detik-detik ini, setiap orang yang nama-nama sesuai kehidupan, terutama kata 77, marilah kita doakan mereka. Walaupun mereka menghina pekerjaan-pekerjaan surgawi yang kita sampaikan, tetapi kita doakan mereka, baik orang-orang yang kita sayangi, keluarga, tetangga, siapapun dia, kita doakan mereka sehingga mereka mau untuk mati martir berharga di kerajaan 66. Karena pada saat jatuh pengangkatan, kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, baik yang menggunakan tubuh surgawi atau tubuh malaikat maupun tubuh dunia, dan dua-dua kita yang akan menguatkan mereka di kerajaan 66. Mereka akan berharga mati martir sehingga mereka dapat bagian di dalam kerajaan
baik dalam kerajaan 1000 tahun damai kerajaan surga. Amin. Marilah sewaktu saat ini, janganlah kita mengikuti dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu cuma bersifat sementara, tidak akan untuk mengantarkan kita berlalu kekal. Hidup kekal hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus anak Maryam. Amin. Dan para saksi surga yang memiliki tubuh kemuliaan, mahkota surgawi, meter-meter Bapa Yahweh, pertahankanlah perlengkapan rohanimu, karena ada perlindungan dari para malaikat surga, karena malaikat surga diperintahkan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus untuk melindungi dan menjaga setiap angkatan 7. Dan kita, walaupun kita sudah terima cahaya kemuliaan Tuhan, kita jangan bangga, kita jangan sombong seperti Lucifer. Walaupun dalam kerajaan surga dia memuji Tuhan setiap saat, karena keangkuhan kesombongan hidup, walaupun cahaya kemuliaan sudah ada dalam dirinya, sehingga dicampakkan ke dalam dunia ini. Janganlah kita mengikuti Lucifer, karena Lucifer dia mengajarkan manusia untuk binasa. Dan juga semua agama akan dihapuskan. Lucifer akan mendirikan agama antikras, agama setan putar. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, bacalah kebenaran firman bagi mereka yang tertinggal. Sehingga apabila engkau tertinggal, firman itu yang akan menguatkan imanmu, engkau mati martir. Apapun yang kau dapati di dalam kerajaan 66, yaitu banyak penyakit-penyakit, baik yang sudah terima tanda, bisul, cecer air, kudis-kudis, segala penyakit-penyakit luar, penyakit dalam, engkau semua terima itu dengan sepenuh hati. Dan apabila antikras membunuh engkau, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan menyangkal nama Tuhan, tapi peganglah nama Tuhan sepenuh hati, berani bayar mati martir, sehingga kau dapat bagian dalam keselamatan. Amin. Demikian pesan surga saat ini, dan terima kasih juga bagi mereka yang memberkati para saksi surga di mana pun berada. Biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menutupi dan melindungi kita dan memberkati kita semuanya tanpa memandang segi agama apapun. Amin. Ingat, Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat tidak pernah mengajarkan agama. Agama ini diajarkan oleh Lucifer. Lucifer yang menguasai manusia sehingga manusia membangun agama, membedakan agama satu dan agama yang lain. Tapi Tuhan dan para malaikat tidak pernah mengubah agama, tapi mereka mengajarkan jalan terang, jalan pertobatan melalui Isa anak Maryam. Tinggal Tuhan Yesus Kristus dapat menyelamatkan engkau untuk memperoleh bekal. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, selamat damai bagi kita semua. Amin. Dari tadi Mikael sudah menulis semua di status, tetapi dunia Lucifer tidak terima semuanya, sehingga status yang Mikael tulis terhapus semuanya. Makanya Bapak perintahkan Mikael untuk menyampaikan pesan Tuhan langsung kepada dunia manusia, kepada kita semua, untuk selalu setia untuk mengikuti Tuhan di mana saja pun berada. Amin. Sorry Bapak Ibu, walaupun Mikael berpuasa, kalau kita menyampaikan kebenaran firman, kita dikuatkan dalam kebenaran firman. Amin. Karena manusia bukan hidup dalam makanan atau minuman, manusia tapi hidup dalam firman keluar mulut Bapa Yahweh. Amin. Jadi Bapak Ibu teman-teman, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melihat fisikmu, tapi Tuhan Yesus Kristus melihat hatimu. Jika engkau tidak pernah sekolah, tapi engkau melayani Tuhan dengan ketulusan hati, maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Amin. Manusia menilai fisik, tapi Tuhan menilai hati. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Amin.